Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama Nusantara yang berasal dari tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Dia senantiasa diidentikan dengan ulama sufi di Nusantara. Nama lengkapnya adalah Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Lahir pada tanggal 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan pada masa Kesultanan Sultan Alauddin yang merupakan penguasa kerajaan Goa yang pertama kali memeluk agama Islam. Ayahnya bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Nama kecilnya adalah Muhammad Yusuf. Konon nama ini diberikan oleh Raja Goa sendiri, Sultan Alauddin. Ibunya merupakan wanita yang masih memiliki hubungan kerabat dengan pihak Kesultanan Goa. Sejak usia muda, Syekh Yusuf Al-Makassari sudah diberikan pendidikan agama oleh ayahnya. Dia kemudian menikah dengan putri Raja Goa. Setelah menikah, Syekh Yusuf Al-Makassari memutuskan untuk berangkat ke Banten. Di sana dia bersahabat dengan Pangeran Banten bernama Sultan Ageng Tirtayasa yang telah menjadi penguasa di sana. Selanjutnya, Syekh Yusuf Al-Makassari melanjutkan rihlahnya ke Aceh dan berguru dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang saat itu menjabat sebagai Mufti Kesultanan Aceh Darussalam. Dia juga sempat bertemu dengan putri Sultan Iskandar Muda, yakni Tajul Alam Safiyatuddin yang kelak menjadi penguasa wanita pertama di Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah di Aceh, Syekh Yusuf Al-Makassari melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Yaman, berguru kepada Syekh Abdullah Muhammad Al-Baqi. Dari Yaman, dia kemudian pindah ke Damaskus, berguru kepada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati. Selama di Timur Tengah, Syekh Yusuf juga menyempatkan diri belajar dan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Terakhir perjalanannya adalah ke negeri Rum, Turki. Terhitung perjalanannya ke Timur Tengah berlangsung lebih kurang 20 tahun lamanya. Ketika pulang ke Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya di Goa dan lebih memilih tinggal di Banten. Oleh sahabatnya Sultan Ageng Tirtayasa, selaku penguasa Banten, mengangkatnya sebagai mufti di sana. Di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari aktif membantu Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Apalagi Sultan Ageng Tirtayasa saat itu harus menghadapi anaknya sendiri, Sultan Haji, yang dikenal pro kepada VOC. Tahun 1682, Kesultanan Banten dikalahkan oleh VOC, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa ditahan di Batavia hingga wafatnya tahun 1692. Syekh Yusuf Al-Makassari juga tidak luput dari penangkapan. Tahun 1682, Syekh Yusuf Al-Makassari bersama istri dan anak-anaknya beserta beberapa muridnya dibuang oleh VOC ke Ceylon, Sri Lanka. Di masa pembuangan di negeri Buddha tersebut, Syekh Yusuf Al-Makassari sangat aktif berdakwah menyebarkan agama Islam. Salah satu muridnya yang kemudian menjadi ulama besar di India adalah Syekh Ibrahim bin Mi'an. Di Sri Lanka, dia banyak menulis kitab-kitab agama dengan bahasa Arab, Melayu, dan Bugis. Selama itu, dia juga aktif membangun jaringan jemaah haji dari Nusantara yang transit di Sri Lanka. Ini semua dikarenakan kala itu perjalanan jemaah haji Nusantara selalu melalui negeri Sri Lanka sebelum ke Makkah. Kepada jemaah haji Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassari menanamkan doktrin perjuangan serta kebencian terhadap penjajah. Oleh VOC, manuver politik Syekh Yusuf Al-Makassari dianggap sangat membahayakan bagi eksistensi VOC di Nusantara khususnya. Oleh VOC, Syekh Yusuf Al-Makassari
dibuang ke Kapstadt, Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1693. Pada 2 April 1694, dia dan pengikutnya sampai di Afrika Selatan. Saat itu, usianya sudah mencapai 68 tahun. Ada yang unik ketika dalam perjalanan dari Sri Lanka ke Cape Town. Saat itu, terjadi badai besar menghantam kapal yang ditumpangi oleh Syekh Yusuf beserta pengikutnya, sehingga membuat nahkoda kapal Van Buren ketakutan karena khawatir akan tenggelam. Oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Buren kemudian ditenangkan, diyakinkan tidak perlu khawatir atau panik. Pengalaman ini kemudian membuat Buren terkesan dengan Syekh Yusuf Al-Makassari dan memutuskan untuk memeluk Islam. Konon keturunan Buren saat ini adalah Muslim kulit putih di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari ditempatkan di Muara Ersti River dengan tujuan agar tidak bisa berhubungan dengan orang Nusantara yang lain. Masa pembuangan di negeri Nelson Mandela tersebut, Syekh Yusuf Al-Makassari aktif berdakwah sebagaimana ketika masa pembuangan di Sri Lanka. Dakwahnya disampaikan kepada kalangan budak belian kulit hitam dan juga mereka yang berasal dari golongan buangan politik POC. Dia juga menjadi ikon ulama sufi yang mengajarkan tarekat Qatiniyah, Syattariyah, dan juga Rifaiyah di Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari wafat pada tanggal 22 Mei 1699 dan dimakamkan di Faure, Cape Town. Saat penguasa Goa Sultan Abdul Jalil meminta POC agar bisa mengirimkan Oleh penguasa Goa, Sultan Abdul Jalil kemudian meminta POC agar bisa mengirimkan jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari. Jenazah pun tiba pada tanggal 5 April 1705 dan dimakamkan kembali. Misteri jenazah Syekh Yusuf Al-Makassari sampai sekarang masih menimbulkan misteri. Pasalnya Muslim di Cape Town, kata sejarawan Ajiumati Ajra, percaya bahwa jenazah Syekh Yusuf tersebut masih ada di sana dan yang dikirim ke tanah Bugis hanyalah sebuah jari tunggal dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Konon tokoh pejuang HAM Afrika Selatan yang mendapatkan Nobel Perdamaian Internasional, Nelson Mandela, ketika keluar dari penjara Robben Island yang dia tempati selama 27 tahun akibat politik apartheid, yang pertama kali dikunjungi oleh Nelson Mandela adalah makam Syekh Yusuf Al-Makassari. Bagi Mandela, pemikiran Syekh Yusuf sejalan dengan perjuangan HAM yang selama ini dia perjuangkan. Pada tahun 1995, oleh Presiden Soeharto, Syekh Yusuf Al-Makassari diberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 071/PK/1995 tertanggal 7 Agustus 1995. Tahun 2009 oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyerahkan penghargaan Oliver Tambo setingkat dengan gelar pahlawan nasional di Afrika Selatan. Dengan demikian, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah ulama Nusantara yang memiliki gelar pahlawan nasional di dua negara, yakni di Indonesia dan di Afrika Selatan. Bagi elit politik di Afrika Selatan, Syekh Yusuf Al-Makassari adalah bagian dari putra terbaik di Afrika Selatan. Demikian tayangan ini disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.